Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 7 langkah dasar siklus akuntansi. Kalau kemarin, video sebelumnya mengenai tujuan laporan keuangan atau akuntansi secara keseluruhan. Kalau ini, kita secara teknis gimana sih caranya nyusun laporan keuangan. Ini kita cuman recall memori kalian aja. Semoga masih ingat ya. Nanti kita buat latihan, semoga teman-teman masih ingat. Nah, entah itu 7, entah 8, dan 9 gitu ya, sebenarnya sama aja, tapi yang penting dipecah ya. Mungkin kalau banyak tuh langkahnya dipecah. Jadi yang pertama adalah transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal ya. Nah, maksudnya apa gitu? Kalau di sini analyze, business transaction, dan journalize ini jadiin satu. Nah, seperti yang udah saya bahas sebelumnya, menganalisis ya. Jadi artinya banyak sekali transaksi ekonomi yang ada di perusahaan kita atau banyak sekali transaksi. Nah, kita lihat mana yang memberi impact terhadap economics, mana yang tidak. Nah, yang kita catat ini ya, misalkan purchase komputer ya kita catat. Tapi kalau diskusi untuk trip dengan potensial customer ya enggak, karena kita baru ngomongin diskusinya gitu, kecuali kita transaksinya kemarin ya beli konsumsi gitu ya, beli tiket, itu baru dicatat sebagai transaksi ekonomi. Nah, kalau di sini bayar sewa, berarti bayar sewa ya kita mencatat. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sumber daya untuk membayar sewa, entah itu langsung bayar cash atau dalam bentuk utang. Nah, kemudian nyatetnya dalam jurnal. Semoga kalian masih ingat ya, jurnal yang dianalogikan dengan debit dan kredit. Nah, sebelum masuk ke debit dan kredit, kita lihat dulu persamaan akuntansinya. Aset sama dengan liabilities plus stockholders equity. Maksudnya adalah aset sama dengan utang plus modal. Ya, itu aja yang kalian ingat-ingat. Utang plus modal. Maksudnya gimana sih? Sebenarnya simple aja ya. Kita kalau kadang tuh suka lihat seseorang tuh dari sisi asetnya aja kan. Misalkan yang kemarin kita bahas ya, misalkan si A ini ternyata rumahnya bagus, tingkat 2, mobilnya 3, motornya 4, HP-nya 10 gitu. Kita ngeliat dari sisi aset. Terus kalau kita cuma ngelihat dari sisi aset, seolah-olah orang yang punya kekayaan yang besar, wah dia hebat gitu, wah dia kinerjanya bagus, ya kan? Nah, untuk itu perlu adanya penyeimbang. Nah, perlu ada informasi mengenai utang sumber dananya. Dia itu dapat kekayaan dari mana? Apakah dari utang atau dari modal? Atau kombinasi dua-duanya? Mana yang lebih besar? Paham ya? Kalau itu individual sih ya nggak masalah. Misalnya kan tetangga kalian, wah aku kok punya uang banyak, dari mana ya dia? Ya nggak perlu juga kepo gitu ya. Tapi kalau itu perusahaan gitu ya, kita punya kepentingan di sana, ya perlu melihat sumber daya, apakah itu dari utang atau dari modal saham, modal pemilik gitu ya, atau modal investor, sama aja. Nah, kemudian ini dipecah ya maksudnya. Modal saham. Modalnya siapa? Ini saham biasa, saham gitu ya, ditambah laba ditahan. Maksudnya gimana? Ya itu tadi kemarin yang video sebelumnya saya jelaskan bahwa modal yang muncul di neraca itu sama dengan modal awal plus tambahan laba ditahan. Artinya, kalau ada uang laba yang lebih dan ditahan dan digunakan untuk diputar lagi gitu ya dalam usaha, maka itu namanya retain earning, laba yang ditahan. Artinya labanya nggak dibagi ke pemilik.
diputer lagi aja gitu loh. Nah, kan ya pasti bertambah kan modalnya, ya kan? Misalkan yang kemarin saya jelaskan punya modal 3.000 ditambahi dengan 100 gitu loh. Jadi diputar lagi, nambah modalnya. Jadi jangan stok di sini 3.000 terus gitu. Contohnya aja gini logikanya. Kalau kamu melihat suatu perusahaan, dulunya cuman punya ruko satu gitu ya. Semakin berkembang punya mobil, punya aset lainnya gitu ya, kendaraan, punya bangunan lainnya, punya cabang. Nah, itu dibeli bukan dari utang, tapi dari putaran dari labanya. Ya kan otomatis kalau asetnya bertambah, dia nggak utang, ya bagian modal bertambah. Karena itu merupakan hasil dari modal yang dia tanamkan. Karena menghasilkan laba, muter bertambah. Nah, sekarang laba ini dari mana gitu kan? Laba ditahan ya. Revenue atau pendapatan dikurangi expenses, semua beban-beban, dikurangi dividen. Dividen itu bagian yang dibagikan ke pemegang saham gitu. Jadi misalkan dari 100 kita yang bagi ke pemegang saham berapa nih? Mau diputar semua apa ada yang dibagiin? Itu maksudnya. Jadi kalau bikin aset jurnal, ingat-ingat ini. Nah, debit dan kredit. Sebenarnya debit dan kredit ini kayak kesepakatan ya, mengenai equals ya, persamaan equation-nya. Yang pertama, kalau aset sebelah kiri bertambah, ya, bertambahnya di debit. Misalkan, kas kita bertambah, kasnya di debit. Ya, kalau kas kita berkurang, decrease ya, aset di kredit, kebalikannya. Yang ini. Nah, kalau yang di posisi pasiva sebelah kanan ini, kebalikannya aset. Kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Sama juga pemegang saham, modal. Kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Gitu ya. Nah, terus yang revenue gimana gitu loh. Kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau biaya atau beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Gitu ya. Nah, coba diingat-ingat lagi, saya rasa udah semester 5 harusnya udah merecall aja memori mengenai debit dan kredit. Nah, coba kita beri contoh mengenai transaksi dalam jurnal. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pencatatan dalam jurnal, ini contoh format pencatatan dalam jurnal. Yang pertama, ada tanggal di sebelah kiri. Ini untuk menunjukkan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ini adalah nama akun dan penjelasannya. Penjelasannya itu misalkan transaksi yang pertama menerbitkan saham gitu ya, secara cash. Nah, tapi nggak semua jurnal butuh penjelasan karena kan sebenarnya ada bukti transaksinya kan, ada notanya, ada kwitansinya, ada bukti kontraknya gitu. Jadi nggak harus ada ininya karena basisnya apa? Basisnya bukti transaksi. Nah, berarti saya contohkan transaksinya ya. Misalkan tanggal 1 Oktober 2017, perusahaan menerbitkan saham secara cash. Menerbitkan saham itu artinya kita menerbitkan saham. Siapa yang mau punya kepemilikan di perusahaan kita gitu ya. Misalkan ada Pak C itu beli saham kita dengan secara cash gitu. Berarti kas kita bertambah. Ingat, kalau aset bertambah di debit, kreditnya adalah, kalau di sini common stock tuh artinya saham biasa atau modal sahamnya bertambah. Kita nyatetnya dari sudut pandang perusahaan. Maksudnya gimana? Kalau dari sudut pandang perusahaan, ya nyatetnya itu
ketika kas perusahaan bertambah, maka didebit, bukan kasnya Pak C yang nyetorin ke kita. Kalau dari sisi pencatatannya Pak C, kasnya berkurang, ya kan? Karena kita bikin pencatatannya siapa? Perusahaan. Kita lagi ngomongin perusahaan, gitu lah. Nah, kemudian kan tadi saya bilang ada debit dan kredit harus balance ya, harus ada pasangannya. Dia nggak mungkin jomblo ya. Nah, kenapa? Karena persamaan akuntansi ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan harus seimbang. Nah, ketika kasnya bertambah, apanya lagi yang bertambah? Utang enggak, ini bukan utang, tapi kepemilikan, modalnya bertambah. Ya, maka yang bertambah adalah modal saham. Tadi yang sebelah kiri modal saham kalau bertambah di kredit, maka nilainya 10.000. Ini tergantung kontraknya. Misalkan per lembar harganya 1.000, ada 10 lembar atau yang lain sebagainya. Nah, yang kedua, tanggal 1 dia juga menerbitkan utang wesel ya. Sebesar 5.000 ya, jangka waktunya 3 bulan, ada 12% forecast gitu ya. Dia menerbitkan surat utang ya. Anda bisa bayangin wesel ya gitu ya. Jadi kasnya bertambah. Kalau tadi ini bukan utang tapi tapi modal. Nah, yang ini dia adalah kewajiban atau utang atau liabilitas. Dalam hal ini adalah notes payable, utang wesel. Sebesar berapa? 5.000. Jadi di notesnya, di bukti transaksinya, nilainya 5.000. Nah, transaksi ketiga, contohnya ini adalah membeli peralatan secara kas. Nah, peralatan apa maksudnya? Nah, peralatan itu bisa jadi kayak mesin, itu peralatan ya. Kemudian aktiva-aktiva lain yang digunakan dalam perusahaan. Oke, kemudian kreditnya apa? Yang berkurang. Kalau kamu beli sesuatu, misalkan kita beli HP ya. Jadi yang didebit apa? HP itu kan aset, ya kan? HP-nya bertambah, kreditnya apa? Tinggal transaksinya mau utang apa transaksinya cash. Kalau utang berarti utangnya bertambah. Kalau bayarnya cash berarti kas yang kita punya kan kita kurangi kan, kita serahkan ke penjual. Maka kreditnya adalah kas. Jadi berpasangan, tapi nggak selalu kas pasangannya utang apa modal, bisa jadi pasangannya di aset sendiri itu, cuman mengurangi ya, kayak ini equipment sama cash ini sama-sama aset. Oke. Selanjutnya yang penting kalian memahami transaksi jurnal. Insya Allah langkah selanjutnya tuh mudah, karena yang membingungkan atau biasanya anak-anak yang bingung di jurnal tuh iki pasangannya apa ya gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini loh. Ini ya. Pasangannya apa? Kalau beli belum bayar ya utang gitu ya. Tapi kalau kamu jualan belum nerima uang ya di sini piutang ya kan. Kreditnya penjualan, revenue gitu loh. Ya, jadi ini diingat-ingat aja. Cuman dilihat isinya aset tuh apa aja, kan banyak ya, ada kas, ada piutang, ada kas di bank, ada persediaan, ada aset tetap ya, ada dikurangi akumulasi, depresiasi, aset lain-lain, investasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini apa aja? Ada kewajiban lancar, ada kewajiban tidak lancar ya. Terus ada modal saham, laba ditahan. Kan sebenarnya sama, ingat aja di persamaan ini, gitu ya. Lanjut yang kedua, yaitu transaksi diposting ke dalam buku besar. Nah, transaksi yang diposting ke dalam buku besar ini artinya tadi ya, buku besar ini tuh sebenarnya pengelompokan
yang tulisannya di sini kas dijadikan satu di kas gitu ya. Yang di sini common stock dijadikan satu. Buku besar itu kayak mengelompokkan ya, posting. Ya, jadi kas, perlengkapan, tanah, peralatan, utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang bunga, dan lain sebagainya, Jadi, tergantung bagan akun dari setiap perusahaan. Jadi, dikelompokkan agar nggak salah dompet, nggak salah kamar. Ya. Nah, jangan sampai utang sama kas dicampur. Ya beda dong, kas ya digabungkan kas, piutang digabungkan piutang. Ya, masih ingat ya modelnya buku besar, misalkan kayak gini. Buku besar tuh intinya pengen melihat saldo akhir, ya. Misalkan tak contohkan. Jadi kalau buku besar bisa yang simple, bentuknya T account, bisa yang lengkap gitu ya. Yang simple tuh gini, sebenarnya kan ada dua pihak ya, debit dan kredit ya. Nah, misalnya gini, ini adalah untuk kas ya, cash. Nah, cash transaksinya apa aja sih? Oh, tanggal 1 pertamanya 10.000. Kemudian tanggal 1 lagi ada 5.000. Kemudian tanggal 2 dikredit 5.000. Nah, caranya gimana? Awalnya kita punya uang 10.000 tambah 5.000 itu 15.000 dikurangi 5.000 gitu kan. Kalau dikredit dikurangi. Jadi kan sama dengan gini sih, sama dengan atau gini sih. Bisa nggak ya kayak gini? Ya. Jadi kita masih punya balance atau saldonya. Itu 10.000. Ya. Jadi ini adalah buku besar untuk kas. Nah, saldo ini nanti gitu ya yang kita bawa ke tahapan selanjutnya. Oke. Tahapan selanjutnya itu apa? Poin yang ketiga, mempersiapkan neraca saldo. Maksudnya atau trial balance ya bahasa Inggrisnya. Nah, caranya gimana ini? Kas, supplies, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, equipment, notes payable, dan seterusnya. Jadi kas tadi kalau di sini kan 15.000 ya, karena transaksinya baru 2 yang saya masukkan, tapi kalau ini sudah 1 bulan di input di sini. Jadi saldo akhir tadi di input di sini. Jangan lupa saldo itu punya saldo normal gitu ya. Saldo normal tuh misalkan kas, saldo normalnya di mana? Di debit gitu ya. Utang saldo normalnya di mana? Di kredit. Aslinya itu loh, kanan dan kiri itu tadi. Ya. Karena nggak mungkin kas itu minus gitu loh. Kok minus tuh dapat dari mana? Nggak mungkin, ya kan? Equipment, kalau nggak punya kas ya nggak mungkin minus. Kalau nggak punya kas ya berarti tambahnya utang gitu. Jadi kayak gini. Nah, kalau sudah yang tahapan keempat adalah penyesuaian. Ya, penyesuaian itu di jurnal dan di posting. Penyesuaian tuh apa sih gitu loh. Kayaknya udah pasti kalian udah dibahas ya. Penyesuaian itu kita menyesuaikan akun-akun yang bersifat akrual. Ya. Akrual tuh apa gitu loh. Nah, akrual itu apa gitu. Akrual itu adalah suatu metode, kemarin udah dibahas ya di file sebelumnya, metode yang mencatat transaksi saat terjadinya. Nah, saat terjadinya misalkan contohnya ya,
kita membeli perlengkapan karena terkait dengan contoh di sini. Kita beli perlengkapan. Perlengkapan tuh kayak ATK yang habis pakai, beda sama peralatan. Kalau peralatan itu mesin gitu ya, dan alat-alat lain yang punya umur ekonomis. Tapi kalau perlengkapan ini habis pakai. Misalkan kita punya perlengkapan beli misalkan itu tanggal 5 gitu ya. 5 Oktober sebesar 3.000 secara tunai. Kan gini jurnalnya. Sama ya, bayarnya tunai 3.000. Walah, susahnya. Gini. Nah, kemudian di akhir periode, misalkan kita beli kertas, beli alat tulis, dan lain sebagainya. Nah, di akhir periode, biasanya penyesuaian itu di akhir periode. Di tanggal 31 Desember, ini jurnal umum, ya, di sini penyesuaian. Di akhir tanggal 31 Oktober, ternyata perlengkapan yang ada itu tinggal 1.500. Ya, yang tersisa stoknya. Ya, berapakah perlengkapan yang digunakan? Kan kita harus buat jurnal, karena perlengkapannya masih di debit 3.000. Kalau nggak dibuat penyesuaian, nanti di laporan keuangan masih muncul perlengkapan sebesar 3.000. Padahal realnya perlengkapannya loh, ada 1.500. Nah, paham ya maksudnya ya? Sisanya kita tinggal 1.500. Maka, kalau saya nyatet jurnalnya, yang tak pahami dulu. Ya, oh, perlengkapannya nek 3.000, caranya ngurangi, berarti tak taruh di kredit sebesar 1.500, tak kurangi dulu. Paham ya? 3.000 dikurangi, ini di kredit ya, karena menjorok 1.500. Nah, debitnya apa? Nah, kalau sudah terpakai gitu ya, digunakan, itu kita biayakan, diakui sebagai beban. Namanya biaya perlengkapan atau beban perlengkapan. Atau kalau di sini supplies expense sebesar 1.500. Paham ya? Nah, apalagi penyesuaian, misalkan tanggal 31 ini kok ada penyesuaian masalah asuransi gitu. Maksudnya gimana? Misalkan ya, tanggal 6 Oktober kita bayar asuransi. Kalau bayar asuransi itu biasanya untuk beberapa bulan gitu ya. Misalkan kita bulan Oktober bayar asuransi untuk November, Desember, 3 bulan. Nah, kamu mengeluarkan di sini. Nah, berarti yang bayar, yang kamu tahu dulu deh, kalau bikin jurnal, kan kas kan, karena bayar. Misalkan per bulannya 50, kita bayar 3 bulan, berarti 150 uang kita yang berkurang. Debitnya apa? Apakah biaya asuransi atau asuransi dibayar di muka? Nah, ya kan? Maksudnya gimana sih, Bu? Gini, kalau biaya itu sudah terjadi, ya, biaya itu sudah terjadi. Sudah kita rasakan manfaatnya. Biaya makan, habis makan, keluar uang, biaya makan, kas. Ya kan? Tapi kalau kamu beli jajan buat kamu simpen di kulkas, ini namanya stok, kan? Stok makanan, kan? Bukan biaya makanan. Stok dulu, karena itu masih banyak di kulkas berapa kardus gitu misalkan. Paham? Beda ya? Kalau kita bayar kos di awal, ya kan? Kasnya kita berkurang. Tapi kita belum nempetin setahun loh, bayarnya setahun. Berarti bayarnya adalah kos dibayar di muka, bayar neng ngarep gitu. Ya kan? Nanti per bulan baru ngaku itu sebagai beban. Kalau sudah kita rasakan manfaatnya, sudah berlalu waktunya, walaupun kamu nggak nempatin kayak sekarang ini gitu loh. Jadi biaya, tapi kalau di awal ketika bayar 1 tahun atau 6 bulan, tetap namanya biaya dibayar di muka. Nah, atau kalau di sini namanya asuransi atau prepaid insurance sebesar 150. Gitu ya.
Umumnya gitu. Nah, tanggal 31 Oktober, ini penjelasannya gimana? Ya, kan udah kita rasakan manfaatnya, udah berlalu waktu 1 bulan, maka di sini yang kita kurangi apa? Asuransinya. Ya, kan udah kita berlewat sebulan, sudah kita rasakan manfaatnya. Walaupun nggak ada klaim ya, artinya kalau sudah berlalunya waktu, kayak kos-kosan kalau nggak ditempatin, kita nggak nerima manfaatnya. Tapi kalau udah berlalunya waktu, bisa mengurangi yang dibayar di muka. Berapa? Jangan 150, tapi baru sebulan. Per bulan 50. Ya, kalau sudah berlalu, namanya beban asuransi atau biaya asuransi. Yang kamu digunakan sih beban ya. 50 sebulan. Paham ya? Terus apa lagi? Nah, contohnya depresiasi ini ya. Ini pasti diakui per bulan ketika kita memiliki aset tetap. Kan udah dijelasin ya dulu ya depresiasi. Ngitungnya kita punya motor. Kemudian motor harganya misalkan ya ini ya, motor harganya 15 juta. Nah, 15 juta ini umur ekonomisnya diperkirakan katakanlah 5 tahun, ya kan? Maka per tahun berapa penyusutannya? Kan menyusut ya, bukan jadi kecil sih motornya, cuman nilainya yang berkurang karena kamu sudah pakai, ya kan? Sorry, ini kurang kelebihan. Nah, per tahun ini, ya ini harga perolehan motor sama biaya penyusutan per tahun. Nah, kalau ini bikin jurnalnya per bulan, maka kita bikinnya per bulan. Berapa ya? Tinggal aja ini dibagi 12. Paham ya? Nanti jurnalnya gimana? 250.000. Depreciation expense atau beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Kalau di sini strip apa? Kendaraan, atau di sini nama akunnya equipment. Gitu ya. Selanjutnya, setelah disesuaikan, itu diposting ke buku besar lagi untuk menyesuaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang disesuaikan di sini, ya, di mana di jurnal penyesuaian tadi, nah ini diperbaiki, artinya diperbaiki itu disesuaikan lagi. Misalkan tadi supplies awalnya berapa, jadinya berapa, sisanya berapa, ini yang ditulis. Ya, yang ditulis sisanya, saldo akhirnya. Tetap harus balance. Balance tuh belum tentu benar, gitu ya. Kalau benar belum tentu balance, gitu ya. Gimana tuh? Oke, terus kalau udah bikin neraca saldo setelah penyesuaian, maka yang aset sampai modal itu diposting ke laporan posisi keuangan. Tapi yang pertama bukan posisi keuangan dulu yang dibuat. Yang pertama ini dulu, ya. Yang bawah dulu. Pendapatan dikurangi semua beban dulu, ya. Nah, ini saya capture ini aja salah ya. Jadi harusnya bikin laporan laba rugi dulu. Baru laporan perubahan modal, baru yang atas ini plus hasil labanya, retain earning ya. Ini retain earningnya dapat laporan posisi keuangan. At least kamu bisa sampai bikin posisi keuangan ya. Tuh. Nah, di akhir periode ada jurnal penutupan. Penutupan tuh artinya gini. Yang namanya laporan di laba rugi kayak revenue, expense itu nggak dilanjutkan ke berikutnya. Karena itu tuh kayak cuman memperlihatkan kinerja per bulannya aja gitu loh. Oh, revenue-nya berapa gitu. Kayak misalkan kamu ya punya uang saku sebulan. Terus biaya makan kamu buat biaya beban macam-macam. Nah, itu kalau udah selesai per bulan kan nggak langsung buat tambah kan. Bulan Februari uang saku saya pendapatan sama dengan 2 juta. Loh enggak, kamu tuh cuma disanguni 1 juta. Sejutanya kemarin, ya udah udah close kok. Ya kan? Udah nggak dilanjutkan karena apa? Udah kamu itu jadi sisa uang tabungan tuh yang kamu tabung.
Ya, itu juga. Jadi, akun-akun pendapatan dan beban itu ditutup. Nggak dilanjutkan lagi. Tapi kalau aset, ya lanjut. Uang motormu masih ada, dilanjutkan lagi. Bangunanmu masih ada, catatannya dilanjutkan lagi. Gitu ya. Nah, terakhir. Nah, ini saya akan membantu memberi contoh dulu, nanti selanjutnya kamu yang mengerjakan. Saya cuma pengen melihat pemahaman kalian mengenai jurnal di sini ya. Nah, kayak gimana? Kita baca dulu kasusnya. Foto Studio Aurora didirikan oleh Masita tanggal 1 Januari 2019. Dia melayani jasa berbagai macam kebutuhan seperti foto formal, paket foto kelompok, foto prewedding, foto wedding, dan lain-lain. Transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasi perusahaan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, ya, ini saya kasih contoh. Dia menginvestasikan Masita, ini kita bikinnya di Foto Studio Aurora ya. Jadi menginvestasikan ini berarti kan ini 2019 tanggal 1 Januari. Ya kan? Apa jurnalnya? Nah, bentar. Nah, berarti kita menerima perusahaan Foto Aurora menerima kas kan? Kas kita kan bertambah dapat dari Masita. Nah, Masita kan menyetorkan berarti modalnya bertambah. Modal Masita bertambah. Kita catat Masita punya modal di situ sebesar 200 juta. Terus lanjut lagi nomor 2. Tanggal 1 juga, Masita membayar sewa kantor selama 2 tahun ke depan. Ingat, yang kamu tahu apa? Pastinya kas kita berkurang karena kita bayar, ya kan? Berapa? 48 juta. Kita ngeluarin uang 48 juta, gitulah. Kan? Nah, terus kemudian debitnya apa gitu. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, maksudnya gimana, Bu? Ya, kalau kita bayar sewa itu sama kayak kita bayar kos-kosan, ya kan? Jadi kita baru bayar di depan, berarti sewa dibayar di muka. Oke. Terus, tanggal 1 lagi. Bayar premi asuransi buat 2 bulan. Asuransi dibayar di muka, kreditnya kas. Berarti 2.200.000. Oke. Terus tanggal 2 Masita menyerahkan kendaraan untuk operasi usaha. Jadi gini, menyerahkan modal itu nggak selalu berupa kas, tapi bisa juga berupa kendaraan, bangunan. Ya kamu nyerahinnya apa? Aset kan sama-sama aset. Asal jangan membebani utang, mungkin ini butuh modal kok dikasih utang. Jadi kalau kendaraan ya kendaraannya bertambah. Ya, kreditnya apa? Sama kayak nomor 1 tanggal 1 tadi, modal Masita sebesar 25 juta. Gitu, ya. Terus tambahin lagi. Tanggal 1 Januari. Tanggal 3, Ding. Masita mengeluarkan uang 5.100.000 untuk promosi usahanya dengan menampilkan pada billboard pusat kota. Berarti kan pasti kasnya berkurang, bayar uang, mengeluarkan uang 5.100.000. Ini kebanyakan loh, sebentar saya kurangi dulu. Nah, ininya apa? Karena untuk promosi langsung biaya, ya, kayak untuk makan gitu ya, biaya langsung. Ya, karena langsung kita keluarkan sebagai beban, langsung nanti ditempel di billboard. Jadi biaya.
Ya, saya udah kerjakan sampai tanggal 3, kamu kerjakan tanggal 5 sampai 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Jadi kalian mengerjakan 9 transaksi, ya. Mengerjakannya gimana? Ditulis tangan di kertas. Terserah mau binder, mau folio, HVS, yang penting digarisin. Ya, HVS dikasih kolom yang paling nggak garis ini ya, garis vertikalnya ya. Dikotakin, dikasih keterangan ya di sini, tanggal kayak tadi ya penjelasannya, akun atau keterangan. Di sini debit, kredit, atau mau dikasih kolom referensi juga boleh, ref gitu boleh. Tuh, itu tugasnya itu dulu. Oke, jadi kita review mengenai akuntansi keuangan cukup. Saya pengen melihat kamu di situ. Terus tugas kedua, jadi tugasnya nggak cuma satu ya. Yang kedua, ya kan? Nih. Di sini saya sudah sebutkan 5 jenis laporan keuangan. Sesuai urutan, kamu harus paham, sebutkan ya. Ditulis tangan juga, ya. Yang ketiga, gitu ya. Yang ketiga nanti dulu setelah lihat video terakhir, yaitu mengenai review akuntansi biaya. Ya, jadi 2 ini dulu dan nanti ada lagi yang di video akuntansi biaya. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di grup ya, dan semangat. Assalamualaikum.